tidak ada penebusan. Yesus tidak pernah mati di salib. Kalau Bang Suma berkata bahwa Yesus tidak pernah mati di salib, saya katakan ya Bang Suma, tutup Alkitab Bun, tutup Alkitab. Kita tidak berbicara dalam Alkitab. Kita buka. Udah, stop. Jangan marah-marah nanti kok. Nanti kok sesak napas. Sudah ditanggapi dulu. Udah, biarin dulu sampai habis. Sampai dia puas, nggak apa-apa. Iya. Jadi Yesus itu disalibkan dan mati. Itu berdasarkan catatan-catatan awal sebelum tahun 100. Contohnya Yosefius. Contohnya Siapa Bang? para bapak-bapak gereja dahulu yang hidup pada awal-awal abad pertama. Josephus Bang Josephus, Flavius Josephus. Udah cukup. Bang John bisa gantian ya, Bang Juma lagi ya. Boleh nggak? Sabar Bang, ini saya terangkan dulu. Oh ya, silakan. Dulu. Ya. Abang semua berkata bahwa anak manusia. Abang pernahkah berpikir bahwa kita yang manusia seperti kita, pernahkah kita berkata bahwa kita ini anak manusia? Tidak pernah Bang. Tetapi Yesus mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Weh, sudah diam. Tetapi di tempat lain Yesus juga berkata, itu harus adil. Yesus itu anak manusia. Itu kenapa? Karena memang Yesus itu memiliki dui natur. Memiliki dui natur, kealahan dan kemanusiaan. Jadi bukan satu natur di dalam diri Yesus, ada dua natur. Natur keilahian dan natur kemanusiaan. Nah, dalam natur keilahian Yesus berkata, aku adalah anak Allah. Anak Allah yang diutus Bapa. Tetapi dalam natur kemanusiaan Yesus juga berkata, anak manusia akan datang di atas awan-awan. Oke, Bang John, jadi intinya gantiannya Bu. Apakah kita manusia bisa datang di Gantian, awan-awan? di handle Bang Andi. Ya, cukup ya Bu, gantian dulu ya. Ya. Oke, makasih. Silakan Bang Juma. Iya. Baik, khusus pada umat muslim nih ya. Nanti saudara John kalau mau menanggapi poin yang dari mana itu silakan aja. Ini pada saudara-saudara, anak-anak saya generasi muslim. Dengarkan baik-baik. Kitabnya orang Kristen itu yang pertama, salah satunya adalah Markus ya. Markus itu ditulis antara tahun 64 sampai 67. Matius, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kemudian ada yang berpendapat bahwa penulisnya itu hidup di tahun 80-an, namun kesaksian bapak-bapak gereja awal mula itu menyatakan penulis daripada Matius ini itu menuliskannya di tahun 130 Masehi. Nah, kita beralih ke kitab Yohanes. Yohanes ini ditulis diperkirakan dari tahun 40 sampai 140 Masehi. Petrus 65 Masehi, dan ada juga yang berpendapat bahwa antara 81 sampai 96 Masehi. Lukas ditulis itu berkisar tahun 80 sampai 85, meskipun pendapat lain mengatakan di sekitar tahun 62 Masehi. Kalau kisah para rasul itu tidak diketahui tahun berapa ditulisnya. Sedangkan kitab yang ditulis di Pulau Patmos itu di tahun 90-an dituliskan. Ini dulu dicatat baik-baik. Orang menjadi Kristen menyembah anak orang, satu. Kedua, orang menjadi Kristen kurban hewan, domba, kambing, sapi, lembu dirubah menjadi manusia. Dua, orang menjadi Kristen ketika kemudian datang pengajaran tauhid satu Tuhan, seketika berubah menjadi tiga dewa. Tiga, orang menjadi Kristen penebusan dosa
pengampunan dosa, pendamai murka Tuhan kepada Bani Israel yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Itu poin. Dari mana orang Kristen ini memetik ajaran-ajaran seperti ini? Dari tadi kitab Matius ditulis tahun 130, Petrus ditulis tahun 81, Yohanes ditulis tahun 140 Masehi, Lukas 62 Masehi, 85 Masehi, Wahyu tahun 96 Masehi. Yesus sendiri tahun berapa dia datang? Mengajar Injil kerajaan Elohim itu tahun berapa? Apa nggak disadari ini? Siapa yang mengajarkan Yesus ada dua natur? Andai saja pada saat itu sudah ada Indomie, 3 natur dia. Ada natur orang Indonesia juga. Sayang sekali, pabrik Indomie belum ada. Ini ajaran dari mana Yesus ada 2 natur ini? Seakan-akan Yesus itu adalah manusia bisu. Seakan-akan Yesus itu adalah manusia yang tidak punya pengajaran. Seakan-akan Yesus itu tidak punya mulut. Seakan-akan Yesus itu tidak punya misi, tidak punya kisi-kisi kurikulum, proses belajar mengajar pada saat dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Kristen mau-maunya membodohi diri sendiri dan membodohi orang lain. Yesus hidup antara tahun 1 sampai tahun 33 Masehi. Cakupan ajarannya ya di tahun itu, Cak Ayu. Jangan bawa-bawa ajaran yang santer di Romawi terjadi, jangan. Karena ajaran yang Anda bawa itu adalah ajaran yang hanya mengambil nama Yesus. Kitabnya orang Yahudi disebut perjanjian lama untuk menutupi dan membungkus ajaran paganisme. Ajaran nenek moyang orang Roma yang mereka ambil dari ajaran, yang mereka sandur dari ajaran Hinduisme. Anda dengan pede aja mengatakan Yesus memiliki 2 natur. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Oh, yang ngajarin kitab saya. Kitab Anda ditulis kapan? Di depannya Yesus. Yesus memberikan legitimasi. Yesus mengenal penulis-penulisnya. Oh tidak Bang Suma. Muridnya itu nanti menulisnya di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 140-an. Oh, jadi mulai sekarang kita ingin mengatakan, saudara-saudara kita ingin mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah penghafal-penghafal semua. Mereka menerima ajarannya tahun 30-an, dituliskan di tahun 90-an. Penghafal. Apa ini? Bang Suma hidup di tahun 2024. Oke. Kemudian ada buku yang muncul di tahun 2200 membahas tentang Bang Suma. Buku itu dihasilkan dari hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya 2 fase. Yang pertama, fase di masa Yesus hidup. Bagaimana dia mengajar kepada murid-murid yang ada di Makassar. Fase yang kedua adalah tambahan-tambahan pengarang sesuai dengan pesan kepada kepada negara mana buku itu akan dijual. Muncul manusia cupu-cupu yang hidup 2000 tahun, 1000 tahun, 500 tahun setelahnya. Percaya setengah mati, tuyul. Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku datang diutus oleh Bapa. Aku mendengarkan segala perintah Bapa. Aku melakukan segala apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Dunia harus tahu, kata Yesus. Bahkan di dalam Yohanes 11:42 apa kata Yesus? Aku tahu ya Tuhanku, Engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku ingin mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis.
Itu kata dari hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh penulis Yohanes. Konon ceritanya Yesus berkata bahwa segala mujizat, segala kekuatan, segala tanda-tanda yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, entah itu membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa dia bukan utusan setan, tetapi untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Ratusan tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, tanda mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Rasulullah seketika dirubah. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu adalah tanda keilahian. Cupu. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul Tuhan. Dia menerima firman, menyampaikan firman, menerima mujizat. Tuhan melakukan tanda-tanda kekuasaannya melalui Yesus untuk membuktikan Yesus itu utusannya, bukan menjadikan dirinya Tuhan. Tapi ajaran pengajaran doktrin sehingga orangnya para cupu ini menganggap bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah unsur keilahian. Lalu buat apa kalian punya otak? Buat apa? Ya, buat apa? Sekali lagi, mohon didengarkan. Semua unsur yang menyebabkan orang Kristen menyembah anak Maria hari ini itu dihasilkan dari doktrin dan dogma yang muncul puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang muncul belakangan terhadap oknum yang bernama Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itu dulu. Yang kedua, tidak ada orang Kristen, selicin apapun botaknya kepalanya, secila apapun dan semengkilat apapun kepalanya, buka topi menyala, piung, tidak akan pernah mampu membuktikan bahwa Elohim menginginkan penebusan dosa dengan mengorbankan anak manusia. Itu tidak akan pernah ada, terkecuali mungkin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, persekutuan gereja di Indonesia bisa jadi menciptakan revisian Bible baru. Di situ akan muncul kemudian apa yang saya sampaikan ini dibuatnya. Apa itu? Tuhan Elohim mengatakan di dalam kitab Ido, sudah ditemukan di goa ini, di situ isinya. Tuhan ternyata menginginkan orang suci untuk menjadi korban penebus salah, di mana dosa-dosa orang Romawi yang suka membunuh, suka menjajah, suka merampok dan seterusnya, itu ditebus semuanya dengan mengorbankan anak manusia bernama Yesus. Itu kalau baru ada. Tapi hari ini mampukah gereja menghilangkan Matius 23? Ayo, mampu tidak? Dari nomor 1 sampai nomor 36, mampu tidak gereja menghilangkan itu, menghapuskan itu? Selama gereja tidak mampu menghapuskan Matius 23 sampai nomor 1 sampai 36, maka camkanlah kemudian kalian semua akan selalu berhadapan dengan para apologet Islam yang menghalau pergerakan setan untuk tidak menyesatkan umat manusia. Ingat, Matius 23 itu adalah sumpah serapah Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada penyaliban. Kutukan Yesus kepada orang-orang yang melakukan penyaliban. Kalau yang melakukan penyaliban aja dikutuk, bagaimana mereka yang bertepuk tangan sambil berjoget terhadap adanya penyaliban? Maka sadarilah wahai saudaraku, dialog ini dibangun karena wujud kasih umat Islam terhadap kalian. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Jadi nanti ya teman-temannya, jangan Bu, kalau nanti Ibu John lagi bicara jangan diganggu. Kita harus adil di room ini, mencerminkan room Muslim itu room adil. Silakan Pak John. Ya, gini ya Bang Suma, kita jangan ngomong panjang lebar terlalu ya Bang Suma. Karena gini Bang Suma, saya mau tekankan dan saya mau bilang Bang Suma, bahwa papernya nama pencipta di dalam kitab Taurat, di dalam seluruh kitab perjanjian lama, bahkan yang dipercayai bangsa Israel hingga saat ini, papernya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam kitab Keluaran tertulis aku adalah aku.
aku ada. Itu papirnya Sang Pencipta, Yehovah. Yang saya herannya di sini bahwa ketika 700 tahun Masehi muncullah Nabi besar kalian Muhammad membawa nama ilah lain yang mempunyai papirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merubah seluruh keyakinan para nabi-nabi yang notabene nabi-nabi itu semuanya ditulis di dalam kitab Tauratnya bangsa Israel. Yang saya herannya gini, kok bisa ada 2 nama di situ? Kok bisa Muhammad adalah Nabi Allah tidak mengetahui papirnya Sang Pencipta yang ditulis oleh Musa? Kok bisa? Nama pencipta di dalam Quran itu beda dengan nama pencipta yang ditulis di dalam kitab Taurat. Ya maklum kalau saya pelajari kitab Taurat Perjanjian Lama, maklum lah. Di dalam kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa ilah-ilah bangsa-bangsa lain semuanya berhala. Bangsa-bangsa di sekitar Israel semuanya berhala, semuanya menyembah berhala. Ya saya tidak heran ketika Nabi besar kalian membawa papirnya Sang Pencipta beda dengan yang dibawa oleh Musa. Saya tidak heran karena gini, karena itu kan bangsa Arab. Muhammad lahir dibesarkan dengan kultur bangsa Arab. Bangsa Arab di mata bangsa Israel adalah bangsa lain. Bangsa-bangsa lain yang mempunyai Allah adalah berhala. Itu bukan kata saya. Itu kata kitab Perjanjian Lama yang diyakini sampai sekarang oleh umat Israel. Yang saya ingin tanyakan Bang, mana bisa Bang Abang percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abang sandingkan dengan Allahnya Musa, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, yang notabene papirnya adalah Yehovah, yang artinya aku ada. Mana bisa Bang? Tidak, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan ketemu Bang. Coba Abang jelaskan tentang papirnya Sang Pencipta ini, gitu Bang. Baik, silakan Bu Runda untuk dijelaskan ayam tumbuh gigi. Ini topiknya bergeser ini. Ya nggak apa-apa Bang Andi. Ya nggak apa-apa ya, silakan. Ya karena sudah tak ada perlawanan. Yang tadi tuh nggak ada perlawanan. Dia 2 sesi kalau disadari. Tadi saya 2 kali memancing saudara kita ini untuk kemudian menunjukkan di mana Tuhannya Yahudi meminta persembahan darah manusia. Tak ada, nonsen. Itu tak akan ada. Menandakan bahwa Kristen ini sudah jatuh terpuruk ke dalam ajaran paganisme. Nah ini yang ketiga. Berbicara mengenai nama Allah, saudara harus memahami sebelum Anda meneropong kuman di seberang laut, harusnya saudara melihat gajah yang keluar masuk dari lubang hidung Anda dari tadi kulihat keluar masuk. Orang Yahudi menyebut Tuhannya Adonai, El Elohim, Elion, Elohe, Yisrael, El Olam, El Eroy, El Shaddai. Itu adalah sifat yang ada melekat pada hakikat Tuhan yang mereka sembah. Ketika masuk ke dalam ajaran paganisme, maka yang tadinya Elion, Elohe, El Olam, El Erai, El Shaddai, apalagi Elohim, El Adonai,
seketika berubah menjadi apa? Dewa. Perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta diobrak-abrik. Diobrak-abrik semuanya. Nama Adonai, nama Elohim, nama Elion, nama Elohe, nama El-Olam. Dalam hal ini Elohe Israel maksud saya. Itu dirubah, dihancurkan selebur-leburnya, digantikan dengan panggilan dewa, yaitu Theos. Hei saudaraku Kristen, sadarlah, Theos itu dewa. Theos itu bukan Tuhan. Orang Yunani tidak mengenal Tuhan, yang mereka kenal adalah dewa. Mereka tidak mengenal Akontas. Yang mereka kenal adalah dewa, Theos. Pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama dengan Theos. Pada mulanya adalah perkataan-perkataan itu bersama dengan dewa, dan perkataan itu adalah dewa, dan dewa itu telah menjadi daging, yaitu Yesus. Yang kalian sembah bernama Yesus itu adalah penjelmaan langsung dari dewa-dewanya orang Romawi dan Yunani. Camkan itu baik-baik. Jadi segala gelar, segala nama, segala sifat, El, Elohim, Elion, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel, semuanya dirubah menjadi dewa oleh agama pagan Romawi. Camkan itu, catat itu, dan tuntut Bang Sumang kalau itu keliru. Tak ada itu nama Elion, tak ada itu nama El, tak ada itu nama Elohe, tak ada itu nama El-Olam di dalam bahasa kitabnya orang Kristen. Tak ada, semuanya hilang seketika, tuntas kemudian disabotase dengan dewanya orang Roma bernama Theos. Anda ingin berbicara tentang Tuhan yang umat Islam, dengarkan baik-baik. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu nama-nama sifat Tuhannya Yahudi. Al-Qadir, El-Shaddai, Eloah, Al-Ali, Elohim. Dalam bahasa serumpun disebut bahasa Arab yang saya sebutkan barusan. Jadi sifat Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39, yang menghidupkan dan yang mematikan, tak dirubah oleh umat Islam. Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Begitu juga di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ayo, coba Anda lihat nih, ini 10 detik terakhir. Pikirkan, kalau otak sudah lumpuh, coba pikirkan pakai kaki. Ya, Tuhannya orang Yahudi diterangkan 2 Samuel 7:22, engkau yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Al-Quran mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhan alam semesta tidak serupa dengan apapun, subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Yahudi ketika masuk ke meja Kristen, ke rumah ibadahnya, rumah pestanya orang Kristen? Camkan baik-baik. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa manusia, menjadi anak bayi. Tuhannya orang Yahudi tidak serupa dengan makhluk, menjadi kemudian anak bayi. Tuhannya orang Yahudi kemudian mematikan dan menghidupkan. Seketika di meja Kristen Tuhan menjadi mayat. Tuhannya orang Yahudi kemudian jelas-jelas tidak pernah membentuk diri menjadi makhluk. Seketika Tuhannya orang Yahudi, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, tiba-tiba menjadi manusia. Jadi jangan melebar kemana-mana. Anda tersiksa nanti sama Bang Suma. Di sini banyak guru-guru saya ini. Kalau sampai Anda melebar kemana-mana,
maka Anda akan tersiksa. Kenapa? Kami menguasai Bible. Kami menguasai pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di tengah-tengah Bani Israel. Anda datang dengan aroma paganisme bernama Kristen, itu akan menjadi bubur di sini. Kembalikan aja kepada konsep penyaliban tadi, di mana Tuhannya orang Yahudi mengajarkan, menginginkan penghapusan dosa dengan membunuh anak orang dan melantik anak orang itu menjadi anak binatang. Di mana itu tertulis dalilnya? Itu aja dulu. Kalau orang Kristen sudah bisa meloloskan keyakinan, kepercayaan mereka, dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menggunakan anak manusia sebagai tumbal di atas tiang salib, diskusi kita selesai. Tapi sampai hari ini tak ada orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa penyaliban itu adalah instruksi Tuhan yang maha tinggi, instruksi Tuhan yang maha esa, instruksi Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Ingat, tadi saya sudah menyampaikan kisi-kisinya. Kitab Kristen itu kapan dituliskan, saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kapan kemudian konsep paganisme muncul, manusia ditebus dengan dosa manusia, dengan bunuh anak orang, itu muncul belakangan di meja Romawi, tidak ada dalam pengajaran Bani Israel. Oleh karena itulah kemudian Yesus dan Kristen tak ada hubungannya, Yesus dan gereja tak ada hubungannya, Yesus dengan kitab perjanjian baru tak ada hubungannya, Yesus dengan angan-angan dan mimpi-mimpinya orang Kristen, Yesus dan jemaat-jemaat Kristen, Yesus dan pendeta pastor, demi Allah tak ada hubungannya sedikit pun. Dihitung dari 1 sampai 10, apa hubungannya gereja, Kristen, pendeta, pastor, Bible, perjanjian baru, surah-surah Paulus dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel? Demi Allah, secuil pun, setai giginya pun orang Kristen tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Kristen adalah aliran kepercayaan yang muncul di luar agama pengajaran Yesus. Demikian. Ya, gini ya Bang Suma. Kita bicara tentang Yesus. Bang Suma berkata Yesus tidak ada tai gigi pun dengan Kristen. Bang Suma salah ngomong ini karena sekarang gini, saya pertanyakan gini. Kristen ada karena apa? Kristen sampai ada. Kristen ini adalah pengikut Yesus, Bang. Jadi setelah Yesus dibaptis, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan turun melayani, di situ didapatilah Kristen pertama, yaitu murid-murid Yesus, Bang Suma. Jadi murid-murid Yesus ini adalah umat Yahudi. Murid-murid Yesus inilah yang menurunkan ajaran-ajaran kekristenan sampai hari ini. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu jelas bahwa murid-murid Yesus lah yang mengabarkan Injil pertama-tama kali dalam jemaat-jemaat. Jadi kalau abang bilang bahwa Yesus tidak ada punya tai gigi pun di dalam kekristenan, itu Bang Suma salah besar. Salah, ngomongnya salah. Karena Bang Suma cuma ngomong berdasarkan asumsi. Tidak ada bukti Bang Suma. Yang kedua, Bang Suma menjelaskan tentang sifat-sifat pencipta. Elohim itu adalah panggilan umum. Elohim artinya Allah. Elohim, Adonai. Adonai artinya Tuhan. Atau Tuhan, panggilan umum. Tetapi nama khusus, nama pribadi yang melekat kepada Sang Pencipta, itu Yehovah. Yang saya tidak habis pikir, nama pribadi kok bisa beda di dalam Quran. Nama pribadi dari Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada secuil pun di dalam kitab perjanjian lama.
Bahkan orang Israel sendiri, kaum Yahudi sampai kini tidak mengetahui itu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu, karena yang mereka sembah di sana adalah Yehovah Adonai Elohim, Hashem Israel, Yehovah Elohim, Yehovah Ehad, bukan Allah. Saya bukan, jangan jelaskan sifat-sifat ya. Kalau sifat-sifat, orang Kristen percaya bahwa Elohim, Eloi, El Shaddai, bahkan ada lagu-lagu bang, lagu-lagu kekristenan. El Shaddai, El Shaddai, itu lagu-lagu bang. Orang Kristen meyakini itu, nggak usah bahas. Kita nggak larinya kurang jauh itu bang. Gitu bang. Jadi Oke, udah ya John. siapa Jadi, bang? Siapa bang enggak. Usha? Enggak, soalnya dari tadi John cuma framing, tidak menjawab pertanyaan dari Gurunda Juma ya. El Shaddai, cuma gitu doang. Framing gimana bang? Karena gini bang ya, mengenai penebusan, mengenai Yesus datang, Yesus lahir, Yesus mati, semuanya kan sudah diginapi. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Lukas yang saya bacakan tadi itu. Nah, lalu Yesus membuka pikiran para murid sehingga para murid mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada para murid, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ jelas Yesus sendiri yang berkata. Ada lagi satu bang, ini terakhir 15 detik terakhir bang ya. Matius itu siapa? Matius adalah Lewi, pemungut cukai. Matius yang menulis kitab Matius ini adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu tahu tulis bang, bagaimana orang mau pungut pajak tetapi dia tidak tahu tulis bang. Udah bang, udah 15 menit. Anda tadi bertanya Matius itu siapa, terus Anda jawab Matius itu pemungut cukai. Nggak usah bertanya kalau kayak gitu. Anda sama sekali tidak masuk ke ranahnya pertanyaan dari Gurunda Juma. Silakan Gurunda ditanggapi. Iya, mungkin ini aja ya, kita tilkan aja biar nanti kalau misalnya ada teman Kristen yang ingin masuk atau dari sahabat Muslim yang ingin masuk, silakan. Jadi Baik, gini, yang ini saya turunkan aja, saya ganti sama Kristen yang lainnya Gurunda. jangan dulu. Jangan dulu. Oh jangan. Jangan, Bang. Iya, jangan. Siap. Jangan. Kita jadikan mereka ini murid. Jangan diusir dari kelas Mantap, kalau mereka mantap. tidak tidur di kelas atau tidak pipis di kelas. Jadi gini, Dibayar ya, saudara SPP. saya ya. Di dalam Al-Quran kami diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Jadi Tuhan kami diceritakan pencipta langit dan bumi, itu jelas. Lalu di dalam kitab suci kami pun diterangkan kemudian bahwasanya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Jadi Tuhan yang kami sembah maha suci, maha tinggi. Itu dalil di kitab suci kami sebagai seorang muslim. Begitu juga kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 53 nomor 16. Akulah Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Berarti hakikat yang sama ini. Karena yang disebut maha itu cuma satu hakikat. Hakikat yang kami sembah berdasarkan Al-Quranul Karim, subhanahu wa ta'ala,
Al-Quran surah Al-An'am ayat 100. Al-Qasas kemudian ayat berapa itu? Ya adik-adik sekalian. Ayat 68. 68 ya. Kemudian Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna. Dan seterusnya. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Ya, ana lupa. Yang pasti kemudian hakikat yang kami sembah itu adalah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Yang diajarkan oleh para nabi-nabi Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam Rabbus samawati wal ar. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Tolong dong, saya minta Anda terangkan ke saya. Buktikan bahwa Yesus yang Anda sembah Tuhannya orang Romawi yang menyerempet masuk ke Indonesia ini, itu pernah menyatakan dirinya sebagai Sang yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau tidak, berarti Anda menyembah bukan kepada Tuhannya orang Yahudi. Justru kami yang menyembah itu. Hakikatnya, akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Akulah Tuhan semesta alam yang maha tinggi lagi maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang tolong tunjukkan. Di mana Yesus Anda itu menyebut dirinya maha suci, maha tinggi. Yang saya temukan, Yesus sembahan Anda itu manusia terkutuk di atas muka bumi ini. Silakan. Kita tiktokan aja, gak terlalu panjang. Silakan. TikTokan. Bu John dijawab, Yesus maha suci, maha tinggi. Silakan. Justru dia rendah, dia terkutuk. Silakan dijawab. Dibuka mute-nya John, dibuka. Tes. Ya. Ya, saya jawab ya. Abang cuma baca saja di dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke 19. Tes. Aku Yohanes, saudara seimanmu. Kita bersama-sama dalam Yesus. Dan kita saling berbagi dalam hal penderitaan, kerajaan, ketabahan dalam Yesus. Saat itu aku sedang berada di Pulau Patmos. Karena kesetiaanku untuk menyampaikan pesan Theos, yaitu cerita yang sebenarnya tentang Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar suara keras seperti bunyi trompet di belakangku. Suara itu berkata, tuliskanlah semua yang kamu lihat ke dalam buku yang dikirimkan. Dan kirimkanlah buku itu kepada ketujuh gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, dan bla 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 dan seterusnya. Lalu aku menoleh untuk melihat suatu suara, siapa yang berbicara kepadaku. Ketika aku menoleh, aku melihat 7 kaki pelita yang terbuat dari emas. Aku melihat seorang di antara kaki pelita itu yang menyerupai manusia. Ia memakai jubah yang panjangnya menyentuh ke kaki, dan sebuah selempang emas melingkar di dadanya. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba yang seputih salju. Matanya menyala seperti nyala api. Kakinya mengkilap bagai tembaga yang membara dari perapian. Suaranya seperti gemuruh air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar pedang tajam bermata 2. Wajahnya seperti matahari bersinar dengan teriknya. Ketika aku melihat dia, aku jatuh tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Ia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang hidup, dulu aku mati, tetapi lihat sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang semua kunci kematian dan kunci dunia. Mati. Karena itu tuliskanlah apa yang kamu lihat, tulislah hal-hal yang terjadi sekarang dan hal yang terjadi nanti. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai yang maha suci lagi maha tinggi? Karena saudara sedang menggiring kepada saya untuk membaca tulisan yang ditulis berdasarkan bisikan bintang timur kepada pengarang di Pulau Patmos.
Saya tidak minta ini. Ini materi lain, ini materi Lucifer. Yang saya minta Yesusnya di mana mengaku Maha Suci Maha Tinggi. Yang Anda sembah itu loh, anak orang yang Anda sembah. Di mana dia mengaku Maha Suci Maha Tinggi. Selayaknya Tuhanku menyatakan dirinya Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ulawan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung, tidak ada bandingan untuk dirinya. Ini Tuhan saya. Sebagaimana Tuhannya orang Yahudi pun mengatakan itu. Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Sedangkan yang Anda sebutkan tadi adalah Lucifer, adalah bintang timur yang pernah mati. Dan dia akui, dulu aku pernah mati. Berarti dia mantan mayat, sudah tidak maha suci lagi. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, itu maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha suci akan menyatakan kesuciannya dalam kebenarannya. Ini Tuhannya umat Islam nih. Nah sekarang Tuhannya Kristen, anaknya orang yang bernama Yesus. Di mana dia menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Tidak usah pamer yang tadi. Itu ajaran Lucifer. Yang datang membisikkan kepada penulis Pulau Patmos itu bukan Yesus, tapi kabur. Kabur dia. Artinya jawabannya Bang Juma adalah, entar lepas. Jawabannya adalah bahwa dia menunjukkan bahwa Tuhannya adalah Maha Lucifer. Ya, itulah dia. Maha bintang timur. Tak ada itu ya teman-teman. Tak ada. Silakan dilanjut yang lain. Saya bikin kopi dulu. Silakan. Jadi Bang Andi ke Pak Herman, Bang Andi. Ya, Pak Herman itu mau belajar sama Bang Juma loh. Iya. Ya udah satu room ini dari kemarin tuh ditungguin. Iya Pak Herman. Halo Pak Herman. Tunggu. Ibu yang tadi atau bapak yang tadi beneran kabur? Kabur. Serius. Kabur. Enggak ada yang Bapak. enggak ada yang ngaki. Oh bapak itu bapak. Iya bang, Bapak. Oh ya, kita doakan semoga beliau bisa dapat hidayah. Amin. Amin ya. Pak Herman. Halo brother. Ada kepas. Lu Enggak, Pak ngebantu Herman ibu udah menjawab. dibuka itu mute-nya Bang Andi. Iya, Pak Herman. Iya, Pak Herman. Iya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Juma atau mau ditanggapi yang tadi. Silakan. Enggak ada. Hah? Tidak ada. No komen ya. Kepas. baik. Tadi apa yang dikatakan Bang Juma tadi, tunjukkan kepada saya Allah Kristen Yesus itu adalah maha suci, maha kuasa. Jadi Ya. perlu saya sampaikan apa yang tertulis di Alkitab, saya tidak terlepas dari